Oke, selamat datang. Di hadapan Anda sekarang bukanlah materi biasa. Anggaplah ini sebuah peta audisi. Ini adalah panduan yang akan mengubah cara kita melihat perjalanan belajar di Prodi Inovasi Digital ITS, di mana setiap langkah yang kita ambil itu punya tujuan yang jelas banget. Nah, sama seperti proses belajar yang baik, penjelasan ini juga punya peta yang terstruktur. Kita akan mulai dari masalah utamanya, lalu kita bahas filosofi solusinya, kita bedah strukturnya satu persatu, kita pastikan semuanya adil, kita definisikan ulang apa itu ketelitian akademis, dan kita tutup dengan sebuah kesimpulan penting. Yuk, kita mulai. Pertama-tama kita bahas dulu akarnya, usaha tanpa pertumbuhan. Ini adalah masalah yang seringkali nggak kelihatan di pendidikan konvensional, yaitu ketika kita sudah merasa kerja keras banget, tapi kok rasanya nggak berkembang ya? Ini dia intinya. Kalau mahasiswa disuruh kerja keras, tanpa tahu arahnya kemana, energinya itu habis cuma buat menyelesaikan tugas, bukan menguasai kompetensi. Nah, disinilah biasanya frustrasi dan burnout akademik itu berawal. Coba kita bandingkan ya, di sebelah kiri itu model lama, berbasis tugas. Biasanya kita cuma dikasih tugas numpuk, terus bertanya-tanya, sebenarnya buat apa sih ngerjain ini? Nah, di sebelah kanan, ini yang kita pakai, pembelajaran berbasis capaian. Setiap aktivitas punya tujuan yang jelas, fokusnya itu membangun skill, dan cara menilainya pun transparan. Jadi nggak ada lagi istilah kerja rodi yang sia-sia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kompas berbasis capaian. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Ini bukan cuma metode baru loh, tapi ini adalah kompas yang jadi penunjuk arah di setiap langkah perjalanan kita. Jadi, apa sih sebenarnya pendidikan berbasis capaian atau OBY itu? Sederhananya, ini adalah sebuah komitmen. Komitmen bahwa semua yang Anda lakukan di sini, setiap proyek, setiap diskusi, itu dirancang dengan satu tujuan, membangun kompetensi yang bisa dibuktikan di dunia nyata. Jadi, yang diukur bukan lagi berapa jam Anda di kelas, tapi apa yang benar-benar bisa Anda lakukan. Penting untuk dipahami, desain pendidikan kami ini bukan sesuatu yang dibuat asal-asalan. Kami sengaja menghubungkannya dengan ilmu manajemen perubahan. Kenapa? Karena pada dasarnya, belajar itu adalah proses transformasi diri yang butuh struktur. Di dunia profesional, ada model yang sangat terkenal, namanya ADKAR. Ini adalah tahapan bagaimana transformasi yang berhasil itu terjadi. Mulai dari awareness atau sadar, lalu muncul desire atau keinginan, kemudian kita cari knowledge-nya, latih sampai jadi ability atau kemampuan, dan terakhir diperkuat dengan reinforcement. Nah, kami percaya belajar yang sesungguhnya itu yang mengikuti alur ini. Bukan cuma menjejalkan informasi, tapi memandu sebuah transformasi. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, memetakan Odyssey. Nah, sekarang kita akan benar-benar membaca petanya. Kita akan lihat bagaimana filosofi tadi diwujudkan jadi sebuah struktur mata kuliah yang sangat logis dan transparan. Ini dia kerangka lengkapnya. Dari atas ke bawah, semua dimulai dari sebuah quest yang tematik, lalu dipecah menjadi beberapa tantangan. Untuk menyelesaikan tantangan itu, kita butuh aktivitas konkret. Nah, aktivitas ini secara otomatis akan membangun portofolio yang jadi bukti bahwa CPMK atau capaian pembelajaran kita tercapai. Dan puncaknya, kompetensi pun terbentuk. Yuk kita bedah satu persatu. Lapisan pertama itu namanya quest. Anggap saja ini misi utama dari petualangan kita. Jadi judulnya bukan lagi mata kuliah manajemen proyek Agile, tapi bisa jadi Quest, membangun peradaban Agile. Ini penting untuk memberi cerita dan konteks, biar belajarnya jadi lebih seru. Quest yang besar tadi nggak mungkin diselesaikan sekaligus kan? Makanya kita pecah menjadi tantangan-tantangan yang lebih kecil. Setiap tantangan ini seperti sebuah milestone yang punya target capaian belajar yang spesifik. Jadi progres kita terasa jelas dan lebih mudah dikelola. Terus, gimana cara menaklukkan tantangan itu? Jawabannya adalah lewat aktivitas konkret. Ini adalah aksi-aksi nyata yang bisa dilihat dan diukur. Misalnya mendesain sebuah sprint, melakukan wawancara pengguna, atau membuat prototipe. Bukan lagi sekedar teori, tapi praktek yang terdokumentasi. Dan ini bagian yang paling keren. Setiap aktivitas konkret yang Anda kerjakan itu secara otomatis membangun portofolio digital Anda. Ini adalah kumpulan bukti nyata dari proses berpikir dan pertumbuhan Anda, plus ada refleksinya juga. Jadi, portofolio itu bukan tugas tambahan di akhir semester, tapi hasil alami dari perjalanan Anda. Sekarang, kita masuk ke bagian keempat, logika keadilan. Mari kita lihat semuanya dari sudut pandang yang paling penting, sudut pandang mahasiswa. Gimana caranya struktur ini bisa menjamin sebuah sistem yang adil dan transparan buat kalian? Kita tahu banget pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering muncul di kepala. Ngapain sih saya ngerjain ini? Terus ini nanti dinilainya gimana? Penting nggak sih ini buat masa depan saya? Nah, sistem kami sengaja dirancang untuk menjawab semua pertanyaan ini secara langsung dan jujur.
Dan ini dia jawabannya. Kalian bisa lihat langsung pemetaan satu ke satu antara setiap aktivitas dengan capaian pembelajaran atau CPMK-nya. Nggak ada kerjaan yang sia-sia. Kalau Anda diminta merancang sprint, itu karena aktivitas tersebut secara langsung membangun kompetensi agile Anda. Semuanya terhubung, transparan, dan punya tujuan. Kami nggak cuma sekedar berjanji, kami menyediakan perangkatnya. Ada pemetaan CPMK yang jelas, rubrik penilaian yang bisa diakses semua orang, ada sistem poin XP dan GP untuk melacak progres, dan juga dashboard yang menunjukkan perkembangan Anda secara real-time. Semuanya terbuka. Inilah keyakinan kami. Keadilan akademik itu bukan cuma soal nilai yang objektif. Keadilan dimulai dari transparansi, yaitu ketika setiap mahasiswa paham betul aturan mainnya, tujuannya apa, dan bagaimana mereka akan dinilai. Inilah fondasi etis dari semua yang kami rancang. Lanjut, bagian kelima, sebuah bentuk ketelitian baru. Mungkin ada yang berpikir, wah modelnya inovatif banget, tapi apa ini cukup teliti secara akademis? Jawabannya tentu saja. Ini bukan berarti kita meninggalkan standar, justru kita sedang mendefinisikan ulang apa itu ketelitian. Beginilah cara kami memposisikan diri. Apa yang Anda rasakan sebagai mahasiswa mungkin adalah sebuah pengalaman yang gamified, inovatif, dan sangat manusiawi. Tapi ketahuilah, di balik itu semua, ada sebuah sistem yang sangat teliti, terstruktur, dan berbasis data. Inilah jembatan antara pengalaman belajar yang menyenangkan dengan fondasi akademik yang kokoh di Prodi Inovasi Digital ITS. Dan akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, perjalanan bukan penugasan. Ini adalah sebuah deklarasi yang merangkum seluruh filosofi kami. Ini adalah inti dari perubahan cara pandang yang ingin kami tawarkan kepada Anda. Jadi kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, inilah dia. Kami tidak lagi melihat pendidikan sebagai serangkaian tugas yang harus dicentang satu persatu. Kami melihatnya sebagai sebuah perjalanan, sebuah audisi yang dirancang untuk membangun kompetensi yang nyata. Dan sekarang, kami mengundang Anda untuk memulai perjalanan itu.